Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Ya, orang-orang yang berpuasa ditutup di ayat tersebut, Allah berikan anugerah pengampunan bagi mereka dan diberikan pahala yang sangat besar. Wa fil haditsul qudsi, di dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, annahu qala kullu hasanah bi asyri amsalha illa 700 di'fin illa siyama fahuwa li wa ana azibih. Semua kebaikan, satu kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali berpuasa. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau puasa tidak ada tahdid, tidak ada pembatasan berapa kali lipat pahalanya, saking besarnya pahalanya. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, kenapa puasa Allah sebutkan khusus untukku? Bukankah sholat, zakat, ibadah haji, umroh, itu juga dilakukan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Tapi kenapa dalam hadis Allah hanya sebutkan kalau puasa untukku secara khusus? Padahal sholat juga untuk Allah, haji juga untuk Allah. Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan tafsiran yang luar biasa. Beliau mengatakan, sebab semua ibadah yang dilakukan sudah terkontaminasi dengan ibadah kepada makhluk. Seperti apa? Sholat. Sholat itu posisinya berdiri, ruku, sujud. Ada agama-agama lain punya ibadah, dia berdiri di depan patung, dia ruku di depan patung, dia sujud di depan patung. Yang dia sembah patung, berhala, bukan Allah. Maka cara ibadah ini sudah diambil oleh orang-orang musyrik. Haji, begitu juga. Orang-orang musyrik juga berhaji. Mereka letakkan 360 patung berhala di Ka'bah. Mereka tawafnya ke berhala. Ibadahnya ke berhala, bukan kepada Allah. Zakat, begitu juga. Mereka keluarkan harta untuk diberikan kepada berhala. Dibeli hewan, disembelih, dipersembahkan kepada berhala. Umroh sama. Tapi puasa gak pernah ada orang puasa untuk berhala. Gak ada sepanjang sejarah puasa dijadikan sebagai ibadah kepada berhala, kepada makhluk. Semua agama terdahulu ketika berpuasa, i'tikadnya puasanya tidak kepada berhala.
tapi kepada Allah. Makanya di sini dikatakan puasa untukku. Sehingga istimewa ibadah puasa, dia diberikan ganjaran yang tidak terbatas. Keutamaan puasa juga disebutkan dalam hadis, man shoma yauma fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dengan neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. Wa fil hadithi aidan, dalam hadis yang lainnya, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Dulu ada yang baca pakai kha, farhatani. Ya, di kitabnya itu ada debu. Debunya ada di atas huruf ha. Jadi seakan-akan jadi huruf kha. Sehingga dia baca lis-shaim farhatani. Itu artinya menjadi berubah. Kalau pakai kha, artinya dua anak ayam. Kalau tidak pakai huruf kha, pakai ha, sesuai hadis yang benar ini, itu artinya dua kebahagiaan. Karena dia baca, tidak belajar kepada guru, ada debu di atas huruf ha, dibacanya lis-shaim farhatani. Berarti orang yang buka puasa ini afdolnya dengan 2 ekor anak ayam. Farhatani, pergilah ke pasar, dia beli 2 ekor anak ayam, dimasak. Tiba waktu berbuka dengan keluarganya, yang dia hidangkan hanya 2 ekor anak ayam. Keluarganya bertanya, makan yang lain mana? Dia katakan sunnah ini, buka puasa pakai 2 ekor anak ayam. Ini keluarganya bingung, selama ini belum pernah kita dengar ada sunnah buka puasa mengkonsumsi 2 ekor anak ayam. Dari mana kamu dapat dalilnya? Ini kitab, saya beli kitab hadis. Ketika dibaca oleh keluarganya yang faham, dia bilang, oh, bukan farhatani, farhatani. Itu ada titik, kata dia. Dikorek itu, lah ini ada debu ini. Debu. Akhirnya dikorek debunya betul, tulisannya farhatani, bukan farhatani. Nah itu. Jadi hati-hati kalau membaca kitab otodidak, ya. Kalau salah ya begitu, gak ada yang mentasheh. Jadi gak ada itu 2 anak ayam sunnah berbuka puasa yang menghidangkan 2 ekor anak ayam. Tapi yang dimaksud di hadis ini adalah 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan pertama, idza aftara farih. Waktu buka bahagia. Udah lapar, sudah tahan lapar, tahan haus, tiba waktu berbuka, Masya Allah bahagia. Gitu. Dan makanannya berbeda di saat kita tidak berpuasa. Padahal menunya sama. Teh juga, tehnya sama, gak berubah, mereknya juga sama. Tapi teh yang kita minum ketika sedang berbuka puasa terasa lebih nikmat dibanding teh yang ketika kita minum dalam keadaan tidak berpuasa. Sebab apa? Sebab dikasih barokah oleh Allah. Kita lakukan ini dalam bentuk ibadah. Maka dikasih berkah dari makanan kita. Itu Habib Umar mengatakan, kita ini bisa kasih cahaya di makanan yang kita masak. Kita bisa membuat makanan-makanan yang kita masak menjadi berkah. Caranya bagaimana? Sambil masak, sambil zikir. Kalimat-kalimat zikir itu akan menambah keberkahan di dalam makanan dan menambah cahaya di dalam makanan. Itu. Makanya kalau mau buka puasa, kita jangan lupa doa terlebih dahulu. Jangan makan terlebih dahulu. Nggak, kebalik. Makan dulu baru doa. Sunnahnya. Nabi katakan senantiasa umatku dalam keadaan baik ketika dia segera berbuka. Nah, para guru mengajarkan metodologi ya. Jadi biar doa juga mustajab. Karena waktu mustajab ketika berbuka puasa. Jadi makan, ambil dulu korma, gigit sedikit. Setelah itu baca doa. Setelah baca doa, baru lanjut makan. Itu. Ini kita dapat 2 fadilah tadi. Fadilah segera berbuka puasa.
pada waktunya, dan fadilah berdoa. Doa di waktu tersebut mustajab. Kama warad fil hadis, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia yang kedua, wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, yaitu nanti di hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia karena membawa pahala berpuasa. Dia bahagia berjumpa dengan Allah membawa pahala berpuasa. Wa fil hadis kadzalika sumtu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Dalam riwayat, diamnya orang berpuasa tasbih, tidurnya orang berpuasa ibadah, doanya orang berpuasa mustajab, dan amalannya orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan amalan sunnah dapat pahala wajib di bulan suci Ramadan. Kita lakukan amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nah, itu semua khusus di bulan suci Ramadan. Belum lagi kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dilipat gandakan lagi. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. As-siyamu junnatun wa hisnul hasin minan nar. Dalam hadis Nabi katakan, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai pelindung dan benteng pelindung dari api neraka. Ini beberapa riwayat terkait masalah keutamaan berpuasa.